Ya, halo semuanya. Selamat datang kembali ya di channel Desa Putra 3D, di mana channel ini kita bisa belajar bareng gitu ya dan tumbuh bersama untuk mengenal dan lebih mahir lagi dengan software 3D khususnya di Blender 4.4, oke? Jadi buat teman-teman yang baru join di sini, selamat datang gitu ya. Kita belajar bareng-bareng secara free ya di channel ini terkait Blender 3D ya 4.4. Oke, ini adalah video part ketiga ya, di mana part sebelumnya kita sudah belajar secara basic terkait sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, kemudian bagaimana cara kita menggeser objek dengan grab, dan juga bagaimana kita melihat, memandang ya suatu kubus dari atas, samping, depan menggunakan numpad 1, 2, 3, sampai 9 gitu ya di video-video sebelumnya. Tapi kalau teman-teman lupa lagi ya teman-teman bisa mengulang lagi di video-video kita sebelumnya ya. Oke? Ya. Nah, oke teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan lebih dalam lagi terkait pembelajaran Blender di sini ya. Oke, teman-teman. Ini saya matikan dulu ya. Ini saya matikan, tekan X, delete. Ini juga kamera juga kita delete, X, tekan X, delete. Oke, kita masih bermain-main dalam kubus ini. Yang sudah kita bahas kemarin ya. Kalau kalau kita berbicara modeling, yang paling penting itu adalah model dari sisi object mode. Ini dalam bentuk object mode, jadi melihat keseluruhan objek ya secara utuh ya. Ini objek ya, object mode. Kemudian juga ada edit mode. Ya, kita ngeliat di menu paling atas ini, object mode, edit mode. Edit mode ini kita bisa melihat struktur secara detail ya, dan bisa mengedit-edit secara detail. Kita sudah belajar vertex ya, titik sudut, edge, yaitu ini, kita bisa merubah sini, ini mode vertex. Kemudian ada mode edge di sini. Nah, juga ada mode face, sisi ya. Ini bisa kita modif sesuai yang kita inginkan, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, saya akan coba balik dulu ke object mode ya, teman-teman, object mode. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara kita menggeser objek dengan menekan tombol G ya. Bisa bebas manapun ya, kita memindahkan objek seperti itu, atau kita tekan di sini. Kursornya kita rubah menjadi kursor move ya. Kita bisa melihat arahnya dengan jelas, sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X gitu ya. Bisa kita tekan sini, kita drag, kita hold mouse tombol kirinya. Oke, saya Ctrl Z dulu, balikin. Nah, kalau di dalam Blender ini ada, kita mengenal fungsi G, R, dan S. G itu yang sudah kita pelajari ya, grab atau move, bagaimana cara kita menggeser atau menggerakkan objek ya. Kita akan mengenal fungsi R. R itu rotate. Kita coba ya, R. Nah, teman-teman, kita bisa merotasi ya, rotasi objek sesuai dengan keinginan kita. Lihat, saya memutar-mutar ini sesuai dengan pergerakan mouse saya. Kita ingin memutar seberapa sudutnya, kemiringannya, ini terserah kita. Saya klik kanan ya untuk saya balikkan lagi ke posisi semula. Nah, kita pengen misalkan ini sumbu X ya, dan ini sumbu Y. Saya ingin menggerakkan, memutar objek ini berada di koridor sumbu Y saja. Sumbu Y, ingat yang warna hijau ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Saya bisa tekan R, kemudian Y. Lihat. Nah, saya hanya memutar objek ini di koridor sumbu Y ini saja, teman-teman. Ya, di garis sepanjang sumbu Y ini. Saya klik kanan lagi untuk saya balikkan ke normal. Bisa juga kita memutar dalam sumbu X. R, kita tekan R, kemudian tekan sumbunya X. Oh, sorry.
Kita coba lagi ya. Sumbu R, kita tekan R, rotate, dan sumbu X. Nah, lihat. Kita bisa memutar-mutar objek ini, teman-teman, di sepanjang garis sumbu X. Ya, seperti itu ya. Kita juga bisa memutar ini di sumbu Z. Kita tekan apa? Tekan R, rotate, dan sumbunya Z. Lihat, dia berputar di sepanjang koridor sumbu Z, teman-teman. Seperti itu, ya. Dan juga ada yang menarik, kita bisa memutar di sumbu yang kita inginkan dan di sudut berapa. Misalkan ini sumbu Y ya, kita ingin memutar di koridor sumbu atau sumbu Z lah. Di sumbu Z, kita tekan R, Z, saya mau untuk putar di 30 derajat. 30. Enter. Nah, lihat teman-teman. Dia sudah berputar sejauh 30 derajat gitu ya. Kita Ctrl Z lagi. Saya ingin memutar dia 30 derajat di sumbu Y. Berarti R, kita tekan shortcutnya Y, dan 30. Nah, enter. Nah, itu teman-teman shortcutnya ya. Jadi dia berputar 30 derajat di koridor sumbu Y. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu membiasakan ya terkait rotate atau R, shortcutnya R. Bisa kita tekan, kita Ctrl Z lagi ya. Misalkan saya ingin memutar 90 derajat di sumbu X. R 90, enter. Oh, sorry. X, sumbunya belum. R X 90. Nah, sepertinya tidak terjadi apa-apa teman-teman ya. Ya pastilah, karena setiap sisi dan setiap besar rusuknya dan sisinya kan sama semua. Jadi kalau saya putar 90 derajat pun tidak akan hampir ya sama saja sebenarnya. Dia sebenarnya berputar, tapi karena semua sisinya sama ya, jadi terlihat tidak nampak gitu ya. Akan nampak kalau kita putar 45 derajat misalkan ya. R X 45. Nah, lihat teman-teman. Dia di sumbu X ini dia berputar 45 derajat. Kalau 45 derajat lagi, dia pasti dari yang rusuk ini dia akan berada di sebelah sini. Gitu, di sini. Ya, kita coba ya. R X kita tambahin 45 lagi. Nah, dia berada di posisi 90 derajat sebenarnya berputar. Jadi 45 tambah 45, 90 derajat. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita juga ada mengenal namanya S atau scale. Jadi tadi kita sudah belajar grab, R, rotate, dan sekarang kita akan mempelajari terkait S, scale, yaitu membesarkan atau mengecilkan objek kita. Kita tekan S, kita tarik mouse kita, lihat, objeknya bisa membesar. Kita mundurkan, dan dia akan mengecil, teman-teman. Seperti itu, ya. Ya, kita lihat ya perbedaannya ya. Kita perbesar dengan cara menggeser mouse kita. Kita perkecil dengan cara menuju titik pusat pertemuan sumbu X, Y, dan Z. Kalau kayak klik kanan, artinya dia akan kembali seperti semula. Seperti itu. Ya, itu scale ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita membesarkan atau mengecilkan objek. Begitu juga sama dengan R tadi ya. Kita bisa membesarkan atau mengecilkan objek di sumbu yang mana. Misal, S, ya, Y, oke. Nah, kalau saya tekan tadi SY, berarti saya hanya membesarkan dan mengecilkan model di sepanjang sumbu Y saja. Saya klik kanan, S, X, lihat, dia akan memanjang di sumbu X saja, teman-teman. Klik kanan, atau S, Z. Nah, dia memanjang ke atas dan ke bawah, atau mengecil dari atas ke bawah.
Bagaimana kalau saya tekan S, Y, 90? Lihat, ya. 90, dia akan memanjang sebanyak 90. Scale-nya berada di 90, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di sisi transform ini ya. Skalanya di 90 kalinya dia lebih besar. Kalau saya coba lagi ya, tetap dengan kondisi seperti ini, S, X, 20. Lihat teman-teman. Dia skalanya dari sini kita lihat yang paling kanan ini, lihat di mouse saya nih, dia 20 kali lebih besar dari yang seharusnya. Jadi kalau defaultnya dia berada di skala 1 ya teman-teman ya. Z masih skala 1, ini defaultnya. Saya perbesar ya skala Z, S, Z, 30. Nah, lihat, kita sudah bisa membentuk sebuah objek persegi ya. Objek persegi. Lihat, kita bisa lihat di sini dia 20 kali membesar skalanya, yang Y 90 kali, dan Z 30 kali. Seperti itu teman-teman, sangat mudah ya. Jadi kita bisa mengecilkan dan memperbesar objek kita. Nah, dengan objek ini saya bisa bermain-main nih. Saya misalkan pengen geser ya, G, X, saya geser agak ke depan, ke sini, atau di sini, gitu ya. Dan saya ingin merotate R, X, 90. Lihat, dia berubah teman-teman. Ya, dia berubah. Oke, teman-teman, demikian pembelajaran kita kali ini ya. Kita sudah membahas terkait rotate, grab, dan scale. Semoga di next videonya teman-teman bisa semangat lagi ya untuk mengikuti channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, see you in the next video, di mana materinya akan lebih padat lagi, dan kita akan lebih mengutak-ngatik terkait basic-basic yang ada di Blender. Oke, bye.